Hai tea lover, kali ini saya akan sharing mengenai basic of tea brewing, jadi dasar-dasar untuk menyeduh teh. Dasar utamanya adalah ketika kita menyeduh teh, kita harus menggunakan peralatan yang tepat untuk teh yang tepat. Jadi, teh itu membutuhkan ruangan untuk mengembang. Kita mesti memperhatikan ukuran teh, kemudian peralatan apa yang mesti digunakan. Peralatan utama yang kita butuhkan untuk menyeduh teh adalah kita memerlukan satu tempat untuk menuang air, kemudian satu alat untuk menyaring tehnya. Yang paling sederhana mungkin bisa saya kasih contoh di sini adalah tea bag atau teh celup. Tempat yang digunakan adalah cangkir. Kemudian ini adalah saringannya berbentuk kertas di mana tehnya dimasukkan ke dalamnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan beberapa peralatan untuk menyeduh teh yang akan menyesuaikan dengan ukuran teh dan juga berkaitan dengan culture di mana teh tersebut diseduh. Yang paling sederhana adalah saya membutuhkan ini saringan, kemudian bisa menggunakan cangkir apapun, ya. Ini biasanya digunakan di Malaysia, di mana mereka menggunakan dua wadah atau dua cangkir, tehnya diseduh di salah satu cangkir, ya. Kadang-kadang menggunakan saringan yang terbuat dari kain, jadi nanti tinggal diangkat, atau bisa juga nanti setelah diseduh langsung dituang, disaring ke sini. Sini nanti dicuci, kemudian ditambahkan dengan susu, lalu dituang ke antara satu cup ke satu cup yang lainnya. Ini penggunaan strainer. Ada banyak macam-macam strainer, seperti ini misalnya. Ini juga strainer, ya. Adalah penggunaan teko. Ya. Teko itu ada dua macam. Jadi teko yang di dalamnya tidak memiliki saringan, atau teko yang di dalamnya sudah ada saringannya. Ini juga teko dengan infuser di dalamnya yang bisa diangkat, kemudian diisi teh. Jadi nanti kalau selesai penyeduhan teh, harus diangkat, dikeluarin dari tekonya. Ini juga sama dengan infuser di dalamnya. Jadi kita isi tehnya di dalam infuser tersebut. Nanti selesai penyeduhan, kita tinggal angkat. Jadi tinggal tarik aja, kemudian ditekuk sehingga infusernya tidak bersentuhan dengan air lagi. Metode seperti ini biasanya merek-merek Hario. Ini adalah teko Bodum Marcel dengan sistem T-press. Jadi ada infuser, lalu di bawah infuser itu ada bagian yang tidak berlubang. Kemudian ada semacam klep, ya. Semacam klepnya itu ketika kita press di situ, tehnya akan tertekan ke bawah sehingga teh tidak akan kena air lagi. Jadi caranya, teh kita masukkan ke dalam infuser, lalu posisi klepnya masih tetap di atas. Nah, ketika brewing time sudah selesai, lalu langsung kita press. Kemudian ini juga namanya infuser, ya. Tehnya kita masukkan di sini. Nah, ini yang tadi saya maksudkan adalah ketika kita mau menyeduh teh, kita mesti menyesuaikan tehnya adalah
ini tempatnya terlalu kecil. Jadi dia tidak akan cocok kalau menggunakan teh ini. Ya. Menggunakan teh ini. Karena apa? Dia tidak cukup ruang untuk mengembang. Jadi tehnya tidak terekstrak sempurna. Penggunaan daripada infuser ini hanya sebatas maksimal setengahnya dari, lihat ya, setengahnya dari kapasitas tempatnya. Jadi memang teorinya adalah teh itu membutuhkan ruangan kurang lebih 3/4. Nah, sekarang kita beralih ke peralatan yang lebih yang tradisional. Ya. Jadi hampir sama, ini juga model teko, di mana ini namanya teko gongpucha. Dalamnya dia tidak ada saringan, ya. Maka dia memerlukan satu tempat lain namanya fire cup, seperti ini. Jadi ketika teh diseduh sini, brewing time-nya cukup, langsung kita tuang, ya. Karena apa? Supaya tehnya tidak terekstrak terus-menerus. Memang kesalahan terbesar ketika kita menyeduh teh adalah seperti ini. Kita diamkan tehnya terendam terus-menerus, ya, sehingga teh akan terekstrak terus, yang akan menyebabkan jumlah kafein yang terekstrak juga lebih banyak, dan juga rasanya akan menjadi lebih pahit. Nah, ini adalah sama untuk menyeduh teh, ini namanya gaiwan, ya. Gaiwan. Gaiwan ini bisa digunakan personal, jadi kita masukkan tehnya di sini, terus nanti langsung kita minum dari sini.
Gaiwan ataupun teh kombucha itu peralatan dari Cina, dan yang modern adalah seperti ini. Ini prinsipnya mirip dengan Gaiwan. Jadi tehnya kita masukkan, langsung bisa kita tekan. Tehnya akan keluar dari bawah. Terus kemudian peralatan dari Jepang, ini namanya Kyushu. Hampir sama dengan teh kombucha yang lain. Yang membuat unik dari Jepang itu adalah dia memiliki gagangnya di belakang seperti gayung. Jadi cara megangnya adalah seperti ini. Ini juga dari Jepang, namanya shibori dashi. Nah, shibori dashi ini gabungan cup dengan teko, jadi kita masukkan tehnya di sini. Nah, nanti berfungsi sebagai cupnya seperti ini. Dan yang paling unik adalah ini namanya cawan. Ya, cawan bentuknya untuk menyeduh teh bubuk, yaitu matcha. Jadi nanti tehnya akan dikocok menjadi busa dengan ini namanya caseng. Langsung diminum dari bowlnya. Ini.